Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai ke taklim serial Asuntoloyoisme seri ke-18 dengan tema Nusantara. Apakah berarti menjadikan Indonesia kejepit ini? Ini hal yang kita renungkan bersama. Secara husnul fikri tentu saja Nusantara Indonesia ini bisa disebut sebagai qit'atun minal jannah, sekelumit surga ini yang digambarkan oleh Pujaga kuno sebagai tanah loh jinawe subur makrum sarwati nandur. Kemudian disebutkan juga bahwa tanah leluhur kita itu tanah surga ini, ya. Totlo tertib, Patlora harjo, hayum tentrem. Tapi dalam kenyataan selain geografis yang menguntungkan Nusa, pulau antara Pasifik, Samudra Hindia, antara benua Asia, kemudian Australia itu, dalam gerakan ideologis geografis, kemudian perjuangan ini terjadilah menjadi masalah apa kita bisa terjadi kejepit-jepit ini. Kalau tidak bisa mengolah betul tentang negeri kita, itu negeri yang kejepit-jepit ini. Toh ada firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa setan iblis itu akan menjepit kita dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-A'raf 16-17 itu. La'aqudanna lahum, ini kata setan, ya. Iblis itu akan menghadang masa umat ini ansiratal mustaqim, ansiratal mustaqim, jalan lurus yang akan kita perjuangkan ini dihadang kepung setan dengan sama ilihi ma'anya, ya, aimanihim masama ilihim, dari kanan dari kiri, mamin baini aidihim mamin khalfihim, dari muka dari belakang, kinepung bidoyo mangap. Nah, sekarang dengan perkembangan dinamika ideologi politik dan sebagainya, apa itu menyangkut ekonomi, menyangkut hegemoni politik ataupun militer, Indonesia menjadi perebutan sejak dahulu, sejak zaman Portugis awal abad ke-15 itu. Artinya pihak Eropa dari kelompok Protestan, kelompok Katolik itu mereka bersaing merebutkan ekonomi Indonesia ini. Antara kerajaan Belanda yang Protestan, kemudian yang Katolik dari Portugis misalnya, menyebut sejarah ini. Berlanjutlah ke Indonesia, terjadilah kolonialisme, imperialisme, sampailah nanti ada sekarang, nanti dikepung imperialisme, kolonialisme, zaman Nasakom dulu itu, zaman 1960-an, ya, zaman konfrontasi Malaysia. Terkhayalkan bahwa kolonialisme, imperialisme mengepung Indonesia. Selanjutnya sejarah berlanjut ini. Jadi ketangguhan kita bangsa Indonesia ini menghadapi berbagai macam persaingan ideologi, persaingan politik, kepentingan ekonomi dan sebagainya. Kita berpolitik luar negeri bebas aktif dan melawan penjajahan di dunia harus dihapuskan ini. Makanya suatu hal yang perlu dirunungkan bahwa fantasi peradaban Indonesia kita ini, keindahannya yang harus kita perjuangkan,
kita disebutkan semboyan hubbul waton minal iman, ya karena umat Islam memiliki Indonesia ini mayoritasnya sejak runtuhnya Majapahit itu karena dari kalangan dia sendiri, tapi dituduhkan umat Islam yang meruntuhkan Majapahit, padahal Demak oleh Sultan Fatlah waktu itu. Yang dilawan bukan ayahnya tapi Gerinda Wardana yang sudah bukan di Trawulan lagi, apa di Daha, Kediri atau di Tumapel dan sebagainya ini. Jadi apa kita terkepung secara isme dalam arti agama kuno, alimisme, dinamisme dan ajaran ketauhidan? Apa kita terkepung dalam bidang adat istiadat antar suku dan sebagainya, antara abangan, putihan, abang putih merah, aliran abang dan aliran yang putih ini menjepit-jepit bangsa kita ini. Itu kan disebutkan bahwa ada antara biaya abangan dan santri macam-macam. Apa bisa nanti bertarung kembali dalam kancah politik ideologi? Ya tentu saja berjalan terus di kancah dakwah. Jadi warisan Hindu, Buddha, Jawa asli, kemudian agama baru yang masuk dibawa oleh Belanda menjajah Barat dengan gospelnya itu. Gospel itu artinya genah, mereka membawa pelajaran gospel itu, penyebaran agama suci mereka. Samping itu juga glory, dia ingin menguasai Indonesia, juga akan mengambil the gold ini, kekayaan Indonesia, sehingga terkenal 3G yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang terbaru tentang masalah obor itu, One Belt One Road itu. Jadi dibelitlah Indonesia lautan ini. Indonesia sebagai negeri bahari, negeri lautan, apa negeri asbihelihu, negeri kepulauan. Ya tinggal falsafah memandangnya. Jadi orang tua kita itu orang pelaut misalnya, nenek moyangku orang pelaut, berarti bahari kita. Insya Allah kami sampaikan dengan kita upaya jalan lurus dengan apa yang kita yakini di secara muamalat Indonesia ini, bahwa Pancasila ini sebagai harus jalan lurus. Bagaimana dekret Presiden 5 Juli itu dijiwai oleh Piagam Jakarta UUD 45 ini, dan sebagai satu rangkaian itu mungkin obat penyelamatan kejepit-kejepitnya bangsa kita, kejepitnya sistem politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Insya Allah kita harus berjuang tangguh. Lebih sekarang kita berhadapan dengan corona, COVID-19, musibah geblok besar yang sampai awal September ini sudah 1.800 yang sudah terkena di Indonesia ini, dan musibah di Pulau Jawa terutama yang besar, Jakarta sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian kita ini akan menjadi tantangan besar. Wa basyiris sabirin. Semoga Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang tabah berpegang teguh pada kebenaran. Barakallah, mudah-mudahan renungan yang kami sampaikan ini serial asontoloyoisme seri ke-18. Nanti kita lanjutkan yang ke-19 perihal Pancasila kejepit juga. Rabbi rzuqni ilman nafi'an fahman sahihan waj'al Indonesia baladan amina. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah negara kami negeri yang aman.